Saya ingin sambung hari ini, title message atau pesan hari ini bicara tentang knowing your true identity is the key to your victory. Ya, mengenal identitas dirimu yang sejati adalah kunci kemenanganmu. Ya. Ingat kita 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang kunci yang pertama dalam hidup, dalam kemenangan. Kunci yang pertama untuk kita win the war. Ya, win the war. Untuk kita memenangkan pertempuran di akhir zaman ini, kunci yang pertama adalah knowing God. Kata knowing, kata mengenal itu adalah kata kuncinya untuk kita bisa memenangkan pertempuran dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Hosea pasal yang keempat dia berkata tentang pasal yang keempat ayat yang keenam, dia berkata, my people destroy because lack of knowledge. Umatku itu binasa karena kurang pengenalan akan Tuhan. Ya, because lack of knowledge, my people destroy. Nah, menarik karena umat Tuhan tapi binasa. Ya. Kok bisa umat Tuhan binasa? Nah, kata binasa itu bicara tentang kata yang inklusif di dalamnya. Bisnis gagal, keluarga berantakan, anak-anak jauh dari Tuhan ketika mereka besar. Dan bicara kata binasa, sekali lagi bicara bukan cuma mati kemudian meninggalkan dunia ini, tapi bicara tentang keseluruhan hidup tidak maksimal dalam semua yang Tuhan inginkan buat kita. Nah, jadi sangat memungkinkan sekali kita umat Tuhan, tapi kita tidak menghidupi berkat, kemenangan, tujuan, destiny yang Tuhan telah desain dan Tuhan rancang buat kehidupan kita. It's a possible, sangat memungkinkan sekali. Nah, khususnya dalam konteks keluarga. Ya, dalam konteks keluarga. Nah, ini yang sedang kalau ada 2 institusi yang sedang habis-habisan diserang sama setan, itu adalah yang pertama keluarga dan yang kedua gereja. 2 institusi ini. 2 institusi ilahi, karena 2 ini bukan dibangun oleh manusia. 2 institusi, 2 lembaga yang bersifat kekal yang bernama keluarga. Ya. Dan kemudian gereja, ini dua-duanya bukan idenya dari pemerintahan Indonesia, pemerintahan di dunia ini. Ya. Tapi ini idenya langsung dari Tuhan, karena aslinya dari awal idenya Tuhan adalah keluarga. Keluarga dirancang Tuhan untuk memerintah dunia ini. Ketika Tuhan ciptakan dunia dengan segala isinya, dengan sumber-sumbernya, Tuhan tidak membuat sebuah kabinet, Tuhan tidak membuat sebuah pemerintahan dengan sistem demokrasi, republik, sosialis. Enggak, Tuhan enggak membuat sebuah pemerintahan yang seperti itu. Tapi sederhana, Tuhan buat keluarga lebih dulu. Dan kemudian Tuhan bilang sama keluarga ini, you rule the earth. Kamu perintah dunia ini. Perintah bumi ini. Kelola, manage semua sumber yang ada di sini. So family. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah gereja. Karena Yesus yang berkata, I build my church. Aku membangun gerejaku. Nah, setan selalu bekerja dengan ini. Dia akan menghancurkan apa yang Tuhan bangun. Semua yang sedang terjadi. Semua yang dunia sedang kerjakan, setan kerjakan lewat pemimpin-pemimpin negara, lewat legislasi, anggota DPR, dan semua yang kita lihat sekeliling kita tujuannya adalah ini, menghancurkan 2 institusi Tuhan yang Tuhan bangun. Tuhan yang membangun keluarga, Tuhan yang membangun gerejanya. Amerika baru saja mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis secara legal di seluruh negara itu. Itu salah satu bukti tentang setan betul-betul sedang bekerja merusak institusi yang memang Tuhan bangun. Yang namanya pernikahan. Sejak awal pernikahan adalah laki dengan perempuan. Is that right? From the beginning. Pernikahan adalah pria dengan wanita, Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Adam. Atau Hawa dengan Hawa. Nah, setan menyerongkan selalu, itu cara kerjanya setan. Ya, lewat tadi legalisasi, apalagi ini sudah bersifat government ya, gitu. Yang dulunya masih individu, ya, pria tinggal dengan pria, wanita dengan wanita atas nama hak asasi manusia, mereka tinggal bersama-sama. Tapi sekarang lebih hebat lagi, setan bekerja dengan melegalisasi. Eropa sudah lebih dulu. Dan yang mengerikan adalah ada beberapa juga gereja yang memberkati pernikahan sesama jenis. Nah, ini yang
Gereja harus kembali betul-betul bertobat betul-betul kalau kita terlibat dalam hal tersebut. Kita tidak benci lesbian, kita tidak benci gay. Ya. Kita benci dosanya, kita cintai orangnya. Amin. Oh ya dong, gereja harus begitu dong. Gitu. Kita benci dosanya, kita benci roh di balik itu. Tapi kita akan mencintai orangnya. Kita akan cintai orangnya. Gitu. Karena itu yang Tuhan inginkan. Nah, sekali lagi dua institusi ini yang diserang habis sama setan. Itu keluarga. Nah, yang kedua itulah gereja. Karena kalau dia bisa rusak dua institusi Tuhan ini, maka dunia akan ada di bawah kendali kerajaan kegelapan ini sepenuhnya. Dua Tesalonika dia bicara tentang antikris tidak bisa muncul. Ya, antikris tidak bisa fully secara penuh antikristus menjalankan pemerintahannya di muka bumi ini. Kenapa? Karena masih ada yang menahannya. Dikatakan dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Ada yang menahannya. Apa yang menahannya itu? Gereja. The church. Gereja di bumi ini itu yang menahan kehadiran sosok oknum antikristus yang adalah penjelmaan Lucifer sendiri. Dan salah satunya adalah legalisasi yang merusak sistem tatanan kerajaan Tuhan tentang pernikahan. Gereja. Oke, kalau gereja bisa dirusak dan dihancurkan, gereja bisa dibikin liberal, gereja bisa dibikin kemudian jadi lembaga yang secara teologis kemudian menghalalkan dan membenarkan akhirnya menjadi seperti dunia ini, maka setan bisa dengan bebas. Ya, dia menjalankan agendanya dia untuk dunia ini, untuk merusak dunia dan manusia. Sebabnya Daniel pasal yang ke-11 32 dikatakan people that know their God will remain strong and will do great exploit. Umat yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat dan akan bertindak. Gereja harus bersuara. Kita berkata no kepada same sex marriage. Gereja harus stand untuk itu. Ya. Kita berkata it's a sin. Kenapa? Karena Alkitab yang bilang. Gitu. Kita akan cintai orangnya. Kalau mereka datang ke sini, ya kita akan cintai mereka. Kita akan terima. Kita akan terima. Datang, kalau kamu bertobat menyembah Tuhan, kita akan terima. Karena di rumah Bapa semua, this is a house for all people. Kita akan terima. Tetapi kita akan berkata kepadanya bahwa lesbian is a sin. Kita akan berkata homoseks itu adalah dosa. Kalau mereka berkata, oh kami sesama jenis, kami cinta dan bisa gak diberkati di sini? Kita akan berkata dengan tegas, no. Halo? Oh ya. Kita tidak akan tolerate. Nah, apa yang terjadi dengan Amerika, apa yang terjadi dengan Eropa adalah ini. Atas nama humanism, atas nama hak asasi manusia, mereka mentoleransi. Selalu ingat ini, what you tolerate will dominate. Apa yang kamu toleransi akan mendominasi kamu suatu waktu. Pertama, cuma iseng. That's how, itu bagaimana pornografi mengikat, membelenggu banyak orang. Adalah dengan cara ini, atas nama toleransi, kau berkata, coba-coba, penasaran. Dan lama-lama, roh pornografi mendominasi jiwamu dan mengendalikan hidupmu. Gereja akan stand untuk itu. Saya sebagai Bapak di sini akan stand dan tegas. Kita akan cintai, sekali lagi, kita enggak benci orangnya. Kita akan cintai orangnya, kita akan benci dosanya, kita akan serang dosanya itu. Dalam doa, kita akan serang roh tersebut. Karena itu terang-terangan pemberontakan, pembangkangan terhadap hukum Tuhan tentang pernikahan. Amin. Dan saya mau buat clear itu buat kita semuanya. Kita akan layani, kita harus reach out kepada saudara-saudara kita, mereka yang terikat dengan kelainan seks ini, ya. Kita akan jangkau mereka, kita akan cintai mereka, gitu, dan mengasihi mereka, dan kita akan terima mereka, gitu, ya, dan kita akan layani mereka, dan kita akan berkata bertobat, gitu. Bahwa lesbian tidak pernah diciptakan Tuhan. Tuhan dari awal tidak pernah menginginkan itu, nah, gitu, oke. Nah,
Knowing yang kedua, yang pertama adalah knowing God, mengenal Tuhan. Tapi yang kedua adalah ini, knowing who you are, mengenal siapa dirimu. Okay? Knowing your true identity is the key to your victory. Nah, identitas ini adalah yang diserang. Mulainya lesbian dengan pertanyaan ini, aku ini siapa ya? Pria atau wanita? Who am I? Who is my true identity? Tubuhnya pria tapi kok insting wanitanya kok lebih kuat gitu. Nah mulai nah ini makanya orang-orang tua harus betul-betul aware tentang hal ini gitu. Ya, kalau anak laki-laki mulai senangnya main boneka Barbie begitu. Nah, itu sudah sejak dini, saudaraku. Itu harus mulai betul-betul di-deal dan ditolong anak-anak kita ini. Karena kalau enggak kita toleransi itu dan kita biarkan. Sekali lagi, banyak orang tua yang karena kurang pengetahuan dan pengenalan akhirnya membiarkan anaknya laki-laki dengan main Barbie dari kecil, atau mungkin dari 7 anak satu-satunya laki-laki. Jadi mainan semua perempuan. Ya gitu. Jadi mau gak mau saudaraku di rumah dipenuhi dengan Barbie dan boneka mainan perempuan semuanya akhirnya gitu. Ya, dan akhirnya yang anak laki pun jadi ikut-ikut mainan Barbie, boneka, masak-masakan, which is gak apa-apa sih, maksudnya hampir semua tukang masak hebat itu pria. Is that right? Ya. Tapi intinya adalah ini. Problem dengan generasi kita salah satu akarnya adalah pada identity. Identitas diri. Ini problem terbesar. Dan ini yang diserang sama setan. Dalam Matius pasalnya yang keempat. Dalam Matius pasal yang keempat. Lihat ketika Yesus di padang gurun. Ketika Yesus dia di padang belantara. Lihat, Yesus dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Perhatikan kalimat itu, garis bawahi kata itu. Apa yang setan lakukan? Apa yang dia attack di situ? Dia enggak attack langsung dan berkata gini, kamu bukan anak Allah? Enggak. Dia enggak berkata, oh bohong, kamu bukan anak Tuhan, kamu bukan. Itu bukan siapa kamu. Enggak, dia enggak terang-terangan ngomong begitu. Dengan lembutnya, dengan smoothnya, dia berkata gini, jika engkau anak Allah, coba buktikan dirimu. Perintahkan batu itu supaya berubah menjadi roti. Sekali lagi, dia katakan lagi dalam ayat yang berikutnya, dia kata ayat yang ke jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jika engkau, if you are the son of God. Nah di sini mulainya saudaraku. Di sini dimulainya. Itu cara kerja bagaimana orang akhirnya mempercayai bahwa dia itu lahir sebagai lesbian. Dia mempercayai lahir sebagai homoseks. Berapa tahun lalu, cukup lama, sebelum perjalanan saya ke Belanda, duduk naik Garuda pesawat, kursi paling belakang cuma 2 orang dari Jakarta naik Northwest Airlines. Dan dari Jakarta ke Singapura kosong di sebelah saya cuma baca Alkitab dan doa sambil merenung. Kemudian ada satu pria bolak-balik ke toilet melewatin saya. Sampai kira-kira 3 kursi depan saya, dia melotot, dia lihat saya dan dia berkata gini, brother, I see light in your eyes. Dia bilang, saya lihat terang di matamu. Saya kaget, saya bilang, oh really? Saya bilang, oh ya, can I sit next to you? Saya bilang, oh ya please. Ya, enggak tahu saudaraku apakah memang ya saya percaya Tuhan yang taruh itu karena kita adalah terang. Jadi kalau dilihat terang bukan hal yang aneh gitu. Atau saudaraku karena insting homoseksnya dia, saudaraku, mungkin saya punya ketertarikan, punya ya tahu masa pakai kumis gini agak, mestinya kalau homoseks biasanya kan klimis-klimis ya, pakai kumis gitu agak sedikit kayaknya kurang
DNA gay-nya kurang kalau agak pakai kumis gini kelihatannya ya gitu ya. Maaf, yang nggak pakai kumis bukan berarti kamu punya potensi jadi homoseks ya, bukan itu. Tapi anyway, dia bilang boleh saya duduk samping kamu, saya bilang oh ya please, saya bilang please sit, dia bilang. Ngobrol dan ditanya saya siapa saya, dan saya bilang oh I'm man of God, saya bilang saya hamba Tuhan, saya mau ke Belanda, saya mau pelayanan, beritakan Injil di sana. Kemudian ngobrol banyak hal, dia bilang oh saya orang Jerman, dan dia ngobrol dia tinggal di Munchen dan seterusnya. Sampai saya duduk, saya bilang, kemudian ya roh di dalam saya mulai nggak enak dan Roh Kudus bilang gini, orang sebelah kamu ini gay sebelah kamu. Nah, saya harus uji itu kan. Kadang-kadang gay kan maksudnya enggak selalu gay itu klimis dan kelihatan feminim kan. Kadang-kadang orang maco, wah spirnya gede ternyata gay. Jadi kan enggak bisa menilai seorang gay itu hanya karena dia klimis kemudian jalannya agak lebay gitu. Kemudian kita pikir dia gay gitu maksudnya. Kan it's not always like that gitu. Maksudnya tentunya saudara yang jalannya kayak gini ya saudara harus rubah sedikit lah gitu. Maksudnya perlu pergi mungkin ke John Roberts Power untuk pengembangan kepribadian gitu supaya jalan lebih manhood gitu jalannya kan gitu ya. Supaya jangan nanti jadi inceran para homo gitu, para gay gitu. Karena kalau sudah penampilan klimis kemudian jalannya nih pakai pakaian yang selalu ya saudara jalan di San Francisco saudaraku ya itu ada kota apa namanya daerah apa yang daerah gay San Francisco, do you remember Abby? In San Francisco itu ada sebuah street itu memang sudah jalan gay semuanya itu orang-orang homoseks lesbian di jalan-jalan itu ya. Dan kalau lewat situ kamu penampilan sudah klimis jalan gini ya sudah saudaraku diincar langsung ditawar saudara gitu ya. Jadi saya harus cek betul benar nggak nih Tuhan yang ngomong gitu. Akhirnya saya terus ngobrol dengar dia bicara ngomong. Akhirnya saya nggak tahan lagi dan saya bilang gini. Saya turn around ke dia dan saya bilang, hey, I'm sorry, I have to ask you this. Saya bilang gitu, are you gay? Dia lihat saya, kaget dia bilang, how do you know? Bagaimana kamu tahu? Tuhan bilang, kamu homoseks ya? Saya bilang gitu. Dan dia balik tanya saya bilang, gimana kamu tahu? Dan saya bilang, Roh Kudus di dalam saya yang memberitahu kamu homoseks. Saya mulai ngobrol sama dia. Dan dia bilang, saya sudah coba semua, I have tried everything. Dia bilang, saya sudah coba semua supaya saya bisa lepas dari ini. Akhirnya sampai kesimpulan saya percaya, saya dilahirkan untuk menjadi gay. Saya dilahirkan untuk seperti ini. Saya langsung bicara terang-terangan, saya bilang, that is a lie. Itu adalah dusta dari neraka. Saya bilang, Tuhan tidak lahirkan kamu sebagai homoseks. Tuhan enggak punya jenis kelamin yang lain kecuali pria dan wanita. Enggak ada yang lain. Saya bilang, Tuhan enggak ciptakan pernikahan plus dengan plus. Tuhan ciptakan plus dan minus, Adam dan Hawa, laki dan perempuan. Jadi saya mulai ceritakan sama dia. Dia bilang, dia udah coba semuanya. Saya bilang, okay, mungkin one that you haven't tried. Saya bilang, satu yang belum kamu coba, Yesus. Nah ini orang Jerman. Oh dia dengan alasan macam-macam rasionya dia. Oke. Akhirnya di Singapura transit sebentar, akhirnya kursi diisi. Setelah sempat tukar nomor telepon, dia di Munchen, saya mau ke Amsterdam waktu itu. Dan akhirnya malam jam 8-an saya tiba di Amsterdam, dia tiba lebih dulu di Frankfurt, dia turunnya terus dia ke Munchen. Dan kayaknya jam 8 malaman, jam 9 malam gitu saya di Amsterdam ditelepon sama orang ini. Saya bilang, hey Sam, I'm in Munchen already. Dan dia bilang, can you tell me more about Jesus? Bisa kamu cerita sama saya tentang Yesus tadi yang kamu ceritakan? Dan saya cerita lagi tentang Yesus. Lewat telepon itu, dia di Munchen, saya di Amsterdam. Dan kemudian saya tantang dia. Saya bilang, ini this is the first step. Saya bilang, langkah pertama adalah ini. Kamu harus akui dan sadari bahwa kondisimu ini bukanlah kehendak Tuhan. Kamu tidak dilahirkan seperti ini. This is a sin. Ini adalah dosa. Itu langkah awal. Dan yang kedua, saya bilang, bertobat dan terima Yesus Kristus. Dan lewat telepon itu
Dia bilang, yes Sam, please pray for me. Saya ingin Yesus ini yang kamu ceritakan. Saya ingin Yesus ini yang kamu ceritakan. Dia di Munchen, saya di Amsterdam. Dia terima Yesus Kristus, saudara. Saya lihat lesbian dibebaskan. Habis KKR satu kali, pendeta datang. Ada satu anak gadis datang, umur 19 tahun. Dikasih not kertas, saya kantongin. Sampai di kamar, habis KKR itu kemudian baru saya baca. Saya kaget, Om doain saya, nama saya Esther, saya lesbian. Saya tanya pendeta, saya bilang, Om siapa ya ini, Esther ini? Dia bilang, oh itu guru sekolah minggu kami. Saya bilang, my goodness, guru sekolah minggu lesbian, anak-anaknya mau jadi apa itu? Jadi saya bilang, bisa gak panggil dia? Saya bilang, dia datang, sangat tomboy sekali. Ya, tomboy sekali. Potongan rambutnya maco banget, tomboy banget anak perempuan ini. Umur 19 tahun. Dia datang, dia cuma bilang gini, Om doain saya. Saya bilang, oke, kita ngobrol dulu ya. Saya bilang gitu, kita ngobrol dulu. Dan duduk ngobrol, dan kemudian saya bilang, oke, sebelum kita berdoa, saya bilang, bisa gak kamu cerita? Saya bilang, bagaimana kamu mulai jatuh ke pergaulan lesbian ini? Saya bilang gitu. Dia bilang, dia gak mau, dia bilang, Om udah doain saya aja pokoknya, doain saya. Saya bilang, no, karena gak ada gunanya saya berdoa buat kamu, kecuali kita cerita dulu, kita ngobrol dulu. Karena saya ingin tahu akarnya di mana. Jadi ngobrol dengan dia, akhirnya dia mau terbuka semuanya. Intinya sederhana, dikepahitan sama pria, dan khususnya ayahnya dia. Jadi dia sangat overprotective papanya ini, nggak izinkan dia bergaul dengan cowok waktu SMA-nya dia, dan sangat protektif banget. Jadi bolehnya cuma gaul sama cewek aja. Nah pas gaul sama cewek, ceweknya lesbian. Jadi papanya pikir aman lah, nggak apa-apa perempuan. Yang penting jangan cowok, nanti dia hidup free sex dan pacaran lagi dan seterusnya. Gaul sama perempuan, papanya senang pikirnya aman. Nggak taunya lesbian. Jatuh ke situ, ketangkep basah di kamar. Sedang melakukan itu. Hancur hati bapaknya. Hari itu dia cerita semuanya itu. Awal mulanya. Dan saya bilang, oke, first step adalah ini sekali lagi. Sadar. Karena prinsip pemulihan adalah itu. Sadar dan bertobat. Baru Tuhan pulihkan kamu. Kalau kamu gak sadar, gak bertobat, kamu tidak akan mungkin bisa sembuh dari itu. Tidak mungkin. Jadi saya bilang sadari dulu, ini bukan kehendak Tuhan. Ya hubungan lesbian adalah hubungan penyimpangan dan ini berdosa di hadapan Tuhan. Ya, dia mau doain ber3 jam, doakan pelepasan dia. Keluar semua manifestasi. Sebulan kemudian saya ditelepon pengurus gerejanya, dia bilang, Pak Sam berubah total anak ini. Setahun kemudian saya dengar dia sudah tunangan. Sekarang dia sudah menikah dan punya anak. Lesbian bisa sembuh. Bisa sembuh. Amin. Ya, bisa disembuhkan. Nah, identity. Jadi setan jati diri siapa kita ini yang diserang oleh setan. Tujuannya ini membuat supaya kita bingung, kita ragu dan tidak tahu siapa diri kita. Itu yang setan lakukan dengan Yesus di padang gurun. Dia bilang, if you are the son of God, jika kamu anak Allah. Yesus, setan gak bilang gini, oh kamu bukan anak Allah. Enggak. Dia cuma bilang gini, dia bikin tujuan ini. Menanam benih keraguan. Menanam benih kebingungan dalam dirimu. Nah mulainya begitu saudara. Anak-anak yang masa remaja ketika mereka mulai tumbuh menjadi besar, saudaraku, mungkin ada yang berkata kok hormon kewanitaannya yang lebih kuat gitu ya. Jadi mulai dari kecil, mulai mainan yang perempuan, senangnya kalau ke mall kok adanya di seksi pakaian perempuan, BH dan seterusnya gitu. Nah hati-hati orang tua, kalau anakmu laki-laki, kalau dibawa ke mall, kok mojoknya di wilayah BH? Ada, enggak ya? Nah kalau ada seperti itu, orang tua harus mulai antisipasi dan paham betul tuh. Ya, anak perempuan kalau dibawa ke mall, mojoknya di bagian mainan-mainan cowok gitu ya. Nah, be careful. Karena berarti anak ini sudah mulai ada kecenderungan dan dia mulai ragu.
Dia mulai krisis jati diri itu. Aku ini siapa ya? Aku ini perempuan, tapi kok senangnya mainan laki-laki. Instingnya ke situ. Ini bisa ditolong kalau dari kecil orang tua mereka memiliki pengetahuan tentang hal ini. Bisa disembuhkan. Nah, bisa disembuhkan. Jadi setan bekerjanya seperti itu. Membikin ragu. Dia serang Yesus dengan if you are the son of God. Makanya kunci kedua, mengenal jati dirimu, identitas sejati siapa dirimu, itu merupakan kunci untuk kau hidup dalam kemenangan. Knowing your true identity is the key to your victory. Yang pertama, knowing God, who God is. Mengenal siapa Tuhanmu. Tapi yang kedua adalah ini, mengenal jati diri sejatimu siapa. Ya, karena itu yang diserang sama setan. Nah, lihat, power of identity. Identity give you stability. Yang pertama, ketika engkau kenal identitasmu, jati dirimu, yang pertama adalah ini, itu akan memberi kestabilan bagimu. Jadi kalau orang emosinya up and down, kalau orang emosinya turun naik, saudaraku, ya, sudah bisa dipastikan problemnya ada pada problem jati diri. Belajar psikologi sudah memahami itu, orang-orang psikologis. Bahwa penyebab ketidakstabilan emosional dalam seseorang adalah ini. Ketika dia nggak tahu siapa dirinya. Itu punya kontribusi. Oke? Knowing who you are will give you sense of stability. Stabil. Rohaninya stabil, emosinya stabil, karena dia tahu siapa dirinya. Gitu. Siapa dirinya. Ya. Nah, orang yang tahu siapa dirinya, saudara, Abraham Maslow dia berkata begini, musician must make a music, an artist must paint, a poet must write. If he is to be ultimately at peace with himself, what a man can be, he must be. Dia bilang, seorang musisi ya dia bikin musik dong. Seorang pelukis ya dia melukis. Seorang pujangga ya dia nulis puisi. Ya, kalau engkau ingin berdamai dengan dirimu, pastikan ini. Kamu menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan kamu menjadi. Jangan coba menjadi orang lain. Bill Johnson dia berkata gini, anyone who has discovered who God has made them to be would never want to be anyone else. Anyone who has discovered who God has made them to be would never want to be anyone else. Orang yang sudah menemukan Tuhan itu jadikan mereka seperti apa, mereka tidak akan kepingin jadi orang lain. Jadi orang yang terus ikut-ikutan, begitu ada artis ini aku ingin jadi artis, begitu ada orang datang dengan talenta ini aku ingin jadi seperti ini. Orang ini belum menemukan siapa dirinya, dia belum berdamai dengan dirinya, dengan identitas jati dirinya dia. Tangkap ini? Ya. So, power of identity. Identity give you stability. Berikutnya, identity give you sense of security. Ketika engkau tahu siapa dirimu, identitas dirimu, itu akan memberi rasa aman. Rasa aman. Rasa aman datang karena kamu tahu siapa dirimu. Nah, problem dengan generasi, kenapa akhirnya dia gampang sekali seks bebas? Karena dia mencari rasa aman. Dia nggak tahu siapa dirinya. Identitas dirinya dia siapa. Gitu. Nggak aman hidupnya kalau orang nggak tahu siapa dirinya. Identity give you faith to walk in your destiny. Ketika engkau tahu siapa dirimu, itu akan memberikan iman, keyakinan untuk kamu berjalan dalam destiny, dalam tujuan yang Tuhan telah berikan kepadamu. Because when you don't know your identity, you will become a victim of someone else's destiny. Ketika engkau tidak tahu siapa jati dirimu, engkau akan jadi korban tujuan hidup orang lain.
Engkau akan jadi korban destiny hidup orang lain. Ketika engkau tidak tahu jati dirimu. Karena di dalam jati diri siapa kamu, di situ ada tujuan. Ketika engkau tahu engkau lahir menjadi seorang pelukis, di dalamnya kamu tahu destiny kamu adalah melukis. Makanya Mas Monroe dia berkata begini, bahwa the tragic thing adalah ini, to be a successful in the wrong place. Kamu sukses tetapi di tempat yang salah. Bisakah? Bisa, sangat mungkin sekali. Kamu sukses tapi kamu sedang mengerjakan tujuan hidup orang lain dan bukan tujuan hidupmu. Itu sebabnya ada banyak orang kuliahnya ekonomi, tapi ujung-ujungnya jadi pelukis. Ada. Makanya pastikan dari sekarang, ketika kamu ambil jurusan, kamu tahu kamu sedang menghidupi destinimu. You know the end goal hidupmu. Amen. Memberikan iman untuk kau berjalan dalam tujuan hidupmu. Keberanian, keyakinan. Identity will unlock your potential. Ketika engkau tahu identitasmu, itu akan membuka semua gembok-gembok yang membenjara potensi hidupmu. Ketika engkau tahu siapa dirimu. Banyak potensi yang terpenjara. Dan mungkin bahkan sementara kita duduk di sini, ada potensi hidup kita yang masih terpenjara di situ, yang belum terbuka. Kenapa? Karena kita masih terus struggle bergumul dengan siapa kita ini. Sehingga kita menghidupi, hidup di mana kita hidup, sebenarnya kita sedang menghidupi tujuan hidup orang lain. Yang orang lain katakan tentang siapa kita. Tapi ketika kau tahu siapa dirimu, tahu identitasmu, itu kan unlock. Ketika kau tahu, saya dilahirkan jadi presiden, itu akan unlock semua potensi yang ada dalam diri. Identity will give you sense of pride and dignity. Ketika engkau tahu identitasmu, itu akan memberikan kepadamu sense of value, pride, bangga dengan siapa dirimu. Bangga merasa diri kamu ini orang yang hebat. Now it's nothing wrong dengan itu. Nggak ada yang salah dengan kamu bangga dengan siapa diri kamu. Halo? Itu kan memberi rasa pride of yourself. Saya bangga sebagai orang Indonesia. Saya senang. Pemerintah kita lagi mengembalikan jati diri bangsa kita. Bahasa Indonesia akan di-enforce. Jadi semua orang-orang asing yang kerja di Indonesia harus bisa bahasa Indonesia. Itu aturan, ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Ya, pekerja asing yang bekerja di Indonesia harus bisa bahasa Indonesia. Kata. Apa yang Indonesia lakukan? Apa yang pemerintah Jokowi sedang lakukan? Sedang mengembalikan identitas kita, jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Apalagi di tengah-tengah masyarakat ekonomi Asia, MEA. Nah, belum lagi saudaraku, masyarakat ekonomi nanti Eropa, dunia mulai masuk kita lagi. Wadah, dengan segala macam bahasa mereka, lama-lama kita akan kehilangan jati diri kita. Kita ini siapa? Makanya bahasa Indonesia sedang di-enforce lagi. Sedang dikuatkan lagi. Ya, dikuatkan lagi. Nah, itu memberi rasa bangga. Ya, bangga. Rasa bangga tentang siapa diri saudara. Jadi kamu harus bangga jadi orang Alor. Gitu. Ya, kulit kamu hitam, enggak ada yang lain yang seperti kamu. Coba bandingkan, enggak ada yang lebih hitam dari kamu di sini. Gitu. Bangga, kamu unik, peculiar, special. Jadi gampang Tuhan melihatnya gitu. Ya kalau coklat semua mirip, semua warna kulitnya. Tapi begitu lihat kamu, bilang enggak sulit membedain kamu dari mana. Wah, kamu. Nah, sense of pride, jangan minder. Saya orang Alor. Oh, ya.
Saya orang Mentawai, Mila Carmila. Oh Carmila, bangga, gitu kan? Ya, saya orang Mentawai. Ya, tapi pastikan kamu bisa berenang. Karena tinggal di Mentawai, di pulau nggak bisa berenang, nah itu bikin malu. Potensimu orang Mentawai pasti berenang, makan ikan, suka ikan. Nah, tinggal di kepulauan nggak suka makan ikan, nah itu kan repot. Ya, gitu. Jadi bangga dengan siapa dirimu, bangga sebagai orang Nias, bangga sebagai orang NTT, bangga apapun ras saudara. Ya, ketika engkau tahu engkau lahir dalam suku itu bukan sebagai sebuah kebetulan, engkau bisa bangga dengan siapa dirimu. Amen. So who are you? Siapa saudara? Matius 3:17. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang Bapak sedang lakukan pada Yesus? Bapak sedang memberitahu identitasnya Yesus. Ketika dia berkata, you are my beloved son. Kamulah anakku yang kukasihi. Engkau adalah anak yang kucintai. Aku berkenan kepadamu. Itu siapa saudara? Kau suruh tanya, aku ini siapa? Ini saudara. Bapak yang berkata, you are my son, my daughter. Kamu adalah anakku laki-laki dan perempuan. And I'm well pleased dengan kamu. Aku berkenan sama kamu. Aku mencintai kamu. Aku mengasihi kamu. Seperti aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi James. Sama seperti aku mengasihi Yesus, kata Bapak. Memberikan assurance, kepastian itu. Amen. Ya. Itu siapa saudara? 1 Petrus pasal yang kedua. Dan saya akan hit in kepada satu aja. Tapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sedang memberitahu siapa diri saudara. Siapa identity saudara. Gitu. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat, bersamaan dengan identity di dalamnya ada tujuan. Kamu imamat yang rajani, kamu bangsa yang kudus, supaya kamu memberitakan. Supaya itu bicara tentang tujuan. Tujuan kamu adalah ini. Sebagai imamat yang rajani, tujuan kamu adalah memberitakan perbuatan yang besar yang memanggil kamu keluar dari gelap pada terang. Sebagai bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus, ini tanggung jawab kamu, tujuan kamu, memberitakan perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar. Di dalam identitas diri ada tujuan di situ. Ada tugas dan tanggung jawab di dalamnya ketika engkau tahu siapa dirimu. Betul begitu? Nah, bagaimana saudara memiliki jati diri sejatimu? Kamu adalah imamat yang rajani, kamu adalah raja, kamu adalah imam, kamu adalah putra Allah yang maha tinggi, kamu adalah raja. Kamu bukan cuma imam tapi kamu juga adalah raja. Nah, how do you gain your identity? Bagaimana saudara mendapatkan identitas diri saudara? Identitas sejati saudara tidak datang dari luar, tidak datang dari dalam. Paham itu? Ya, identitas sejatimu tidak datang oleh karena dunia yang melabel saudara. Karena itu problem. Ketika kita tidak tahu siapa diri kita, dunia akan datang dengan segudang identitas untuk diri kita. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang akhirnya punya multiple kepribadian. Multiple personality. Kenapa begitu? Karena dia nggak tahu siapa dirinya. Dia nggak stable, dia nggak stabil dengan siapa dirinya. Sehingga yang terjadi adalah ini. Ketika orang bilang, oh kamu itu ini, kamu itu. Nah, dia terima semuanya. Oh ya saya gitu ya. Yang bilang dia kesini, oh saya itu ini ya. Akhirnya yang terjadi adalah ini. Banyak generasi kita, mereka konflik of personality. Mereka konflik dalam diri mereka sendiri. Karena mereka tidak tahu siapa diri mereka. Sehingga mereka menelan habis, mereka jadi korban labeling dari orang lain. Mereka korban dari label orang lain.
Ketika engkau tidak tahu siapa dirimu, jati dirimu yang sejati, kamu akan jadi korban identitas palsu yang dunia berikan kepadamu, yang dunia tawarkan kepadamu. Makanya kita harus firm dengan siapa diri kita. Nah, identitas kita bukan siapa kita yang di luar. Identitas kita bukan apa yang kita pakai. Identitas diri sejati kita bukan pendidikan kita dan gelar kita. Identitas sejati kita bukan pertama-tama ras kita, suku kita. Identitas sejati kita bukan status sosial kita. Identitas sejati kita bukan berapa banyak uang yang kita punya. Identitas sejati kita, saudara, yang tidak tergoyahkan, otentik, faktual adalah siapa saudara yang di dalam. That is who you are. The true you is on the inside, not on the outside. Siapa saudara bukan yang di luar pertama-tama, tapi yang di dalam. Gitu. Amen. Siapa yang di dalam. Nah, bagaimana kau bisa memiliki status sebagai seorang anak? Nah, Yesus dalam Yohanes pasal yang ketiga, dia berkata kepada Nikodemus, dia berkata gini. Nikodemus sudah punya status, sudah punya identitas. Dia Nikodemus, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, itu identitas di luar yang diberikan. Pemimpin agama, yang diberikan organisasi Farisi. Ya, diberikan itu, externally dia sudah punya kartu nama, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, pengusaha, waduh, itu kartu namanya banyak tuh, identitas siapa dirinya gitu. Tapi kemudian Yesus dia ketemu dengan Nikodemus dan Tuhan berkata gini, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus bilang, what? You have to be born again? Maksudnya, oh ya, kalau kamu gak lahir kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan dan kamu akan masuk dalam kerajaan. Kamu sudah punya identitas jasmani sebagai orang Farisi, tapi kamu belum memiliki identitas sejati kamu di dalam. Karena untuk kamu punya identitas sejati, siapa kamu di dalam Tuhan, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus bilang, saya beritahu siapa kamu, kamu adalah raja. Tapi untuk menjadi raja, kamu harus dilahirkan. Dan ini menuntun kepada prinsip ini. King are not voted democratically, but king are born. Raja tidak dipilih secara demokrasi oleh suara mayoritas. Raja dia dilahirkan. Presiden dipilih. Anggota DPR dipilih. Menteri dipilih. Tapi raja tidak dipilih oleh suara mayoritas. Raja dia dilahirkan. Dilahirkan. Yesus bilang, kamu sudah dilahirkan kembali. Kalau kau ingin masuk dalam kerajaan itu. Setelah tidak mendapat identitas raja. Karena bikin kartu nama. Atau karena presiden yang kasih kartu nama buat saudara. No. Kau cuma dapat identitas itu. Karena kau sudah dilahirkan kembali. Keyakinan itu. Pertanyaannya adalah, kita sudah dilahirkan kembali belum? Secara jasmani, saya orang Indonesia. Suku, campuran Sunda Cina, orang suci. Agama, campuran juga, Buddha, Konghucu. Saya sudah lahir dalam agama. 33 tahun yang lalu, saya lahir kembali sebagai orang Kristen. Dari Buddha menjadi orang Kristen. Tapi saya lahir kembali sebagai raja. Mungkin baru 15 tahun yang lalu. Karena identitas sejatimu bukan agama Kristen. Itu pemerintah yang kasih label Kristen sebagai sebuah agama. Dan kemudian ditulis dalam KTP. Tapi itu bukan identitas sejatimu. Karena Kristen bukan agama. Banyak kita sudah lahir dalam agama Kristen, Katolik, Protestan. Tapi berapa banyak di antara kita sudah lahir dengan true identity kita. Bahwa kita lahir sebagai raja. Dan Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali. Untuk melihat dan masuk dalam kerajaan itu. Amen. Ini konsep penting. Makanya ketika Hamengkubuwono, gubernur Yogyakarta, pemilihan gubernur zaman SBY mau dibikin secara demokrasi di Jogja, dipilih oleh suara mayoritas anggota dewan.
Saudara tahu reaksi masyarakat Jogja? Marah. Spanduk referendum di mana-mana. Kalau kemudian waktu itu nggak mencapai titik temu, saudara, mungkin referendum saya yakin Jogja bisa pisah dari Indonesia. Kita perlu paspor untuk masuk Jogja. Seperti Timur-Timur. Jadi spanduk referendum di mana-mana. Nah, yang kita sudah kehilangan konsep monarki, konsep teokrasi kerajaan. Kita sudah jauh from a kingdom concept. Kita sudah jauh dalam demokrasi. Yang kemudian jadi demokrasi. Kita nggak paham. Pemerintah waktu itu mereka nggak menyadari. Atau mungkin memang sengaja, karena demokrasi harus seperti itu memang. Bahwa pemimpin, gubernur harus dipilih secara demokrasi oleh suara anggota dewan. Yang bisa dibeli suaranya. Nah, itu lebih parah lagi. Hamengkubuwono bukan cuma gubernur, tapi dia raja. Dia raja. Dia bukan gubernur yang dipilih oleh suara mayoritas. Dia raja. Raja tidak dipilih, raja itu dilahirkan. Hamengkubuwono lahir in the royal family. Dia lahir dalam keluarga kerajaan di Jogja. Paham ini? Saudara menjadi raja bukan karena pendeta kasih saudara gelar, enggak. You have to be born again to see the kingdom and enter the kingdom. Kamu harus dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan dan masuk dalam kerajaan itu. Amin. Ya. Jadi raja dilahirkan. Itu bagaimana kau dapat identitasmu. Makanya ada istilah ini, darah biru. Bu Bidan, apakah darah orang Jogja biru? Apakah darahnya Hamengkubuwono kalau di black biru? Enggak ya, merah ya darahnya ya. Merah. Ya, tapi itu sebuah istilah analogi darah biru itu, bahwa dia lahir dari the royal line family. Dia lahir dalam jalur keturunan raja. Istilah darah biru itu. Artinya apa? Identitasmu itu ada di dalam darah. Darah itu ada di dalam kelahiran. Ilmu kedokteran memberitahu, darah dalam diri bayi dalam kandungan tidak datang dari ibu, tapi datang dari ayah. Datang dari sperma laki-laki. Di situ DNA, di situ gen, di situ identity, di situ. Dan the blood, karena dalam darah ada kehidupan. DNA saudara, ketika engkau lahir dalam kerajaan, dilahirkan kembali rohmu. Sudah lahir dari rahimnya Yesus Kristus, Raja segala raja. Amin. Yesus Raja segala raja. Ketika Yesus, dia di kayu salib, dia ditumbak. Terakhir digantung di kayu salib. Tombak menembus dia punya lambung. Dan kemudian ada dua hal yang keluar, yaitu keluar darah mengalir dari lambungnya dia. Tapi yang kedua adalah ini, ada air yang keluar dari lambungnya dia. Bukankah dua hal itu yang keluar ketika seorang wanita melahirkan? Air ketuban pecah, kemudian darah. Jadi ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia ditumbak. Itu tujuannya adalah ini. Dia memungkinkan setiap kita lahir sebagai raja. Karena dia telah mengeluarkan darah dan air itu untuk kita. Makanya dia berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. You must be born again. Yuk keluar. Kita harus pulang dari sini dengan keyakinan. Saya sudah dilahirkan kembali sebagai raja. Itu siapa saya? Saya anak Allah.
Saya anak raja segala raja, keluar dari sini, keluar dengan dignitas, dengan bangga. Enggak lagi jalan tunduk kepala dan berkata, kamu siapa kamu? Oh, saya cuma cacing-cacing kecil saja. Enggak lagi berkata, siapa kamu? Ya, saya cuma lilin kecil dalam sebuah ruangan yang cuma ditiup kemudian mati. Nah. Itu cara setan betul-betul mendegradasi kita. Amin. Apapun sukumu, apapun status sosial ekonomimu, kamu raja. Dan ketika engkau mulai berpikir seperti itu, kamu akan mulai lihat akses dari kerajaan akan mulai dibuka bagimu. Kamu akan mulai lihat, amin, perbendaharaan kerajaan, harta kekayaan dari kerajaan akan mulai dibuka bagimu. Sumber dari kerajaan akan mulai dibuka bagimu. Ketika kamu change mindset kamu, identitas kamu. Nah, yang berikutnya adalah ini. Ketika engkau tahu king are born. Yang kedua adalah ini. Dalam pemikiran kerajaan. Raja itu berdaulat mutlak atas seluruh yang saudara miliki dan saudara punya. Mazmur 24. Mazmur 24. Mazmur 24 ayat yang ke-1 dikatakan di sana. Ayatnya mana ayatnya? Raja tidak dipilih secara demokratis, tapi raja dilahirkan. Yang kedua, raja berdaulat mutlak atas hidupmu dan semua yang kamu miliki. Mazmur 24 ayat yang ke-1 dikatakan di sana. Ayatnya. Bisa munculkan ayatnya? 24 ayat 1 Mazmur. Lagi hang. Ya. Udah biasa. Kalau teknologi hang itu udah biasa. Nah, kalau saya hang itu berbahaya. Ya. Kalau saya yang hang itu dangerous. Kalau teknologi hang nggak usah. Baca sama-sama yuk. 1, 2. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa yang punya bumi? Siapa yang punya dunia? Tuhan yang empunya bumi, dunia dengan segala isinya. Segala isinya itu apa aja? Isi yang ada di dunia ini apa aja? Semua yang bernapas, semua yang hidup, sumber yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Manusia itu adalah isi daripada bumi itu. Dan Tuhan bilang, Dia yang mempunyai semuanya itu. Jadi semua yang ada pada saudara, itu adalah punyanya Dia. Dan Dia berdaulat mutlak. Ketika Dia minta, kita nggak bisa berkata tidak. Kita tidak punya hak. Gak punya hak. Ya. Serahkan hakmu. Yang ketiga, raja. Perkataan dari raja itu adalah hukum. Perkataan raja adalah hukum. Ketika raja ngomong, itu adalah undang-undang. Ketika raja ngomong, itu adalah hukum yang inkrah. Kalau istilah hukumnya. Inkrah artinya adalah legal, resmi, mengikat. Ya, mengikat. Artinya kalau kamu tidak dilakukan, kamu akan dapat konsekuensi. Perkataan raja adalah hukum yang pasti, kuat, dan mengikat. Jadi ketika Tuhan berfirman sebagai raja buat kita, perkataannya itu adalah hukum buat kita. Yang kita harus taati. Karena enggak ada ketika raja berkata, bunuh orang itu. Dia berkata, kasihan raja jangan dibunuh. Gak bisa. Kalau raja bilang bunuh, ya bunuh. Karena raja berdaulat. Atas hartamu, milikmu, kekayaanmu, bahkan hidupmu. Ketika engkau mengerti konsep ini, saudaraku, kamu akan bisa hidup lebih merdeka. Kamu tidak punya hak untuk membalas ketika disakiti. Tidak punya hak. Tidak punya hak. Kamu cuma punya hak untuk mengampuni dan memberkati siapapun yang menyakitimu. Amin. Karena rajamu yang bertitah, ampuni. Kalau tidak, Bapamu tidak akan mengampuni kamu. It's a law. Itu menjadi sebuah hukum yang mengikat dan yang pasti. Amin. Mari kita berdiri sama-sama ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yeah. Haleluya.